Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent. Selamat Advent. Bapak Ibu, ini sangat berbahagia sekali kita pada saat dimana kita sudah memasuki tahun baru gereja. Advent, Maranatha, ya Tuhan, datanglah. Firman Tuhan yang meneguhkan kita pada saat ini di dalam tahun baru gereja diambil dari Yesaya pasal 32, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yesaya 32 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Mari kita membacanya secara bergantian. Raja yang adil. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat dan tempat perlindungan cekarakan ini, seperti alir-alir air di tempat kering, seperti naungan baru yang sah, tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang berburu nafsu akan tahu, menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang garang akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal menyatakan kebenaran, dan hatinya mengucapkan yang jahat. Ia bermaksud murtad dan mengatakan yang mengucapkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merencanakan hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Demikian firman Tuhan. Kekasih Kristus, kita harus melihat latar belakang daripada nats ini, sehingga Nabi Yesaya memberitahukan atau menyatakan firman ini kepada umat. Karena kalau kita melihat sekilas pada nats yang telah kita baca, bahwa ada semacam ketidakadilan, ada semacam kegangguan, ada semacam keraguan, dan bahkan terjadi seperti yang di ayat 5 sampai ayat 7, ada kuasa-kuasa, ada kekuatan-kekuatan yang mungkin dapat menghancurkan, sehingga dikatakan pada nats ini, apakah kekuatan-kekuatan itu akan selamanya berkuasa? Kekasih Kristus, mari kita melihat semua ini adalah bagian daripada penghadiran daripada kuasa-kuasa yang ada pada saat itu. Kalau di dalam tahun 700 sebelum Masehi, ketika kerajaan Israel telah terbagi dua, kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan, dan masing-masing telah meninggalkan Tuhan, sebagaimana bangsa, pemimpin, dan termasuk raja dan juga rakyat telah bersinkronisasi dengan kekuatan dunia, dengan ilah-ilah dunia. Itu bisa dapat terjadi seperti kerajaan Samaria atau Israel Utara yang telah bersekutu dengan
kerajaan Aram untuk menentang kerajaan Asyur atau Syria yang sudah bertumbuh berkembang pada saat itu dan hendak mencengkram mereka. Kerajaan utara dan kerajaan Aram mencoba meminta bantuan daripada Yehuda, tetapi Yehuda tidak mau. Namun apa yang terjadi kepada kerajaan Yehuda? Kendati dia tidak mau menolong kerajaan utara dan Aram, tetapi dia malah pergi untuk mencari bantuan dari Asyur pada saat itu. Inilah yang mau kita lihat jemaat Tuhan, bahwa kedegilan daripada umat, bahkan pemimpin, bahkan raja tidak mendengarkan lagi panggilan Tuhan melalui peringatan daripada nabi-nabinya untuk berserah kepada Tuhan. Memang kalau dikatakan pada saat itu dalam latar belakangnya bahwa hidup daripada jemaat itu secara lahiriah adalah baik, hidup mereka dalam keadaan berkecukupan, tetapi hidup spiritualitas, hidup rohaninya telah gersang. Sehingga mereka berusaha meminta bantuan kepada Asyur. Dan apa yang terjadi? Kendati mereka meminta bantuan kepada Asyur, namun Asyur menetapkan peraturan-peraturan yang semakin memperberat mereka. Dan tidak sabar kepada ini, mereka pindah lagi ke Mesir meminta bantuan. Juga Mesir mengalami hal yang sama. Situasi kekacauan, situasi kegelisahan, keresahan jemaat, keresahan bahkan pemimpin pada saat itu diambil alih oleh Nabi Yesaya dengan mengatakan, mari bersandar kepada Tuhan. Jangan sandarkan dirimu kepada Asyur. Jangan sandarkan dirimu kepada Mesir. Jangan sandarkan dirimu kepada dunia ini. Tetapi mari bersandar kepada Tuhan. Melihat kondisi daripada kepemimpinan daripada baik raja ataupun pemimpin pada saat itu yang tidak memerintah dengan benar, maka Nabi Yesaya menyampaikan berita penghiburan, berita peneguhan kepada umat pada saat itu, bahwa seorang akan datang memerintah dengan benar. Pemerintahannya benar dan adil. Itu yang dapat kita baca tadi. Kekasih Kristus, itu dapat kita baca pada ayat pertama. Pemerintahan yang benar dan adil. Pemerintahan yang aman dan damai sejahtera. Di ayat ketiga dikaitkan dengan pemerintahan yang bijak dan terbuka. Pemerintahan yang punya hati jujur. Dan pemerintahan yang benci kebebalan. Pada ayat 5 sampai dengan ayat 7. Kekasih Kristus, mari kita melihat di tengah panggilan kita saat ini di dalam tahun baru gereja. Siapakah yang dikatakan pemerintah pada saat ini? Memang pemerintah adalah yang berkuasa. Kalau kita baca di dalam kitab Rom yang disampaikan oleh Paulus, pemerintahan itu adalah berasal dari Tuhan. Namun kadangkala pemerintah itu dapat menspekulasikan atau dapat mempengaruhi kuasa yang diberikan Tuhan padanya, sehingga kuasanya tidak dipakainya untuk menjadi bagian daripada panggilan Tuhan, bahwa melalui kuasa nama Allah akan diberitakan. Baik, mari kita melihat juga di tengah kehidupan kita, siapakah pemerintah di tengah kehidupan keluarga kita? Siapakah pemerintah di tengah keberadaan kita, di tengah tanggung jawab kita sebagai seorang jemaat, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang di tengah persekutuan? Firman Tuhan
mengajak kepada kita. Sering sekali pengaruh-pengaruh, baik rangsangan kehidupan daripada dunia ini, hendak mempengaruhi kita untuk memakai kuasa yang ada pada diri kita. Dan bahkan mengatasinya jauh melebihi apa yang kita perbuat. Kalau dalam Rom 12 ayat 3, Rom 12 ayat 3, mari saya bacakan bagi kita, dikatakan demikian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kekasih Kristus, hal penguasaan diri ditekankan pada firman Tuhan pada saat ini kepada kita. Sebagaimana kedatangan Raja Adil itu mengajak kita pada saat ini untuk hidup di dalam kebenaran dan keadilannya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai kita. Dan minggu Advent yang pertama ini mengajak kita untuk melihat bahwa keselamatan merupakan hal yang sangat berguna, hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita merayakan Advent yang pertama pada saat ini, mungkin tidak begitu jelas di lilin ini karena kita tidak nampak. Mari kita melihat lilin ini. Memang situasinya terang. Seandainya situasi gelap, seandainya tanpa lilin ini, kita tidak akan saling melihat. Tapi ketika lilin ini bernyala, lalu kendati nyalanya tidak begitu terang untuk menerangi keseluruhan ruangan ini, tapi minimal kita dapat saling melihat. Satu hal yang dapat kita lihat daripada lilin ini, dia mengorbankan dirinya. Lilin ini berkorban. Kalau seseorang dikatakan mencucurkan air mata, lilin ini mencucurkan air mata. Tetapi air mata kebahagiaan. Lilin ini memberikan semangat dan pembaharuan yang baru. Makanya ketika kita merayakan Advent 1, Advent 2, Advent 3, dan Advent 4, kita diingatkan menjadi lilin-lilin seperti ini. Lilin-lilin perdamaian. Kekasih Kristus, demikian Yesus Kristus adalah gambaran lilin terang yang mengorbankan dirinya, yang memberikan pembaharuan, yang memberikan kedamaian, memberikan kekuatan kepada kita. Kekasih Kristus, di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan kebenaran dan keadilan itu. Di dalam Dia melakukan kebenaran dan keadilan itu karena Dia telah datang ke dunia ini. Dia telah memberikan hidupnya untuk bersama dengan kita. Dia telah membangkitkan iman dan pengharapan kita. Sehingga Advent, seperti yang kita sampaikan, Advent, ada Advent umum, yaitu kita senantiasa menagam, berpengharapan akan kedatangannya setiap waktu. Kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi senantiasa Dia meneguhkan kita berjaga dan berdoa. Namun secara khusus Advent mengingatkan kita parade, jakon, terima, persiapkan hari kedatangannya. Kedatangannya melalui gimana kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Advent,
lilin Advent, minggu-minggu Advent, tahun baru gereja ini mengingatkan kita dan meneguhkan kita untuk berpegang teguh padanya, melakukan yang seturut dengan kehendaknya. Kekasih Kristus, firman Tuhan meneguhkan kita pada saat ini menjadi saksi-saksi. Kitalah pemimpin-pemimpin itu sekarang. Kitalah raja itu sekarang. Dan kita diingatkan untuk melekatkan tanda kebenaran, tanda keadilan itu, yaitu selaras dengan firman Tuhan. Hidup yang benar, hidup yang adil, seperti yang disampaikan pada firman Tuhan pada saat ini, adalah memampukan kita berbudi luhur, merancang yang luhur, bertindak yang luhur. Itu dapat kita lihat tadi pada ayat yang 38. Kemerosotan moral mungkin bisa terjadi di tengah kehidupan seiring dengan perkembangan zaman. Ini bisa terjadi dekadensi moral. Namun firman Tuhan meneguhkan pada saat ini, berpegang teguh kepada Raja yang adil, Raja yang akan datang itu, bersandar pada kekuatan Allah di dalam aktivitas kehidupan kita, menyambut Dia dan memberi di tengah kehidupan kita kesukaan yang besar, kesukaan dengan senantiasa membutuhkan kedatangannya. Naroma rajani hati Qurani. Biarlah kiranya firman Tuhan pada saat ini melalui Nabi Yesaya meneguhkan kita untuk senantiasa berharap akan keselamatan yang telah diperbuatnya kepada kita, akan keselamatan yang senantiasa menuntun kita kepada jalan yang benar, akan keselamatan yang memimpin hati dan pikiran kita untuk senantiasa hidup seturut dengan firman-Nya. Amin.